Sore itu, ruang kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming dipenuhi keheningan yang janggal. Di balik kaca besar yang menghadap ke Taman Istana, ia duduk dengan tubuh sedikit condong ke depan, matanya terpaku pada layar ponsel. Ada satu nama yang terus muncul di berandanya, akun dengan nama samar Fufufafa Asteris. Setiap kalimat yang ditulis akun itu seakan mengiris, menyorot kelemahan pembangunan IKN dan menggiring opini publik untuk meremehkan kepemimpinan Prabowo. Jari-jarinya sempat bergetar menahan amarah, namun wajahnya tetap terjaga dalam ekspresi dingin. Gibran tahu, sebagai pejabat tinggi, ia tak bisa bereaksi secara emosional di depan publik. Tetapi dalam batinnya, ada bara yang tak bisa padam. Ini bukan sekadar kritik, ini serangan, bisiknya pelan. Suara ketukan pintu terdengar, membuyarkan lamunannya. Seorang staf muda masuk, membawa map berisi rangkuman isu media sosial hari itu. "Pak, akun ini semakin masif. Interaksi postingannya menembus ratusan ribu dalam hitungan jam." Gibran hanya mengangguk tanpa banyak bicara, pandangannya masih menempel pada nama Fufufafa di layar. Di ruang yang sama, layar televisi menayangkan liputan tentang progres pembangunan IKN. Gibran menatap sekilas, lalu menghela napas panjang. Baginya, proyek besar itu bukan sekadar ibu kota baru, melainkan simbol masa depan Indonesia. Dan ketika ada pihak yang mencoba menodainya dengan fitnah, ia merasa seolah kehormatan seluruh bangsa dipermainkan. Pikirannya melayang ke masa kecil, ketika ayahnya, Jokowi, sering diserang dengan isu serupa. Ia ingat bagaimana sang ayah tetap tersenyum meski diterpa kabar miring. Namun, Gibran berbeda. Ia tidak ingin berdiam diri melihat upaya menjatuhkan pemerintahan yang ia dan Prabowo bangun dengan susah payah. Tangan kirinya mengepal, sementara tangan kanan menggulir layar ponsel lebih dalam. Ia membaca setiap kalimat pedas yang ditulis akun tersebut, seakan mencari pola dari kata-kata yang dilontarkan. Dalam hatinya, ia bersumpah, siapapun orang di balik nama Fufufafa, akan ia cari sampai ketemu. Langkahnya kemudian berdiri dari kursi, berjalan ke arah jendela. Cahaya sore menyinari wajahnya, membuat bayangan panjang jatuh di lantai marmer. Dari kejauhan, ia bisa melihat bendera merah putih berkibar dengan tenang. Kontras sekali dengan pikirannya yang penuh badai. Ketika kembali duduk, ia menyalakan laptop pribadi. Bukan sekadar untuk membaca laporan staf, melainkan mencari sendiri percakapan yang muncul dari akun itu. Gibran ingin merasakan langsung atmosfer di jagat maya, bagaimana pengaruh Fufufafa menyusup ke komentar masyarakat. Semakin lama ia membaca, semakin jelas baginya bahwa ini bukan pekerjaan individu biasa. Pola kalimat, kecepatan respon, serta cara akun itu menggiring opini seolah-olah menunjukkan ada mesin besar yang bekerja di belakangnya. Ia menghela napas lagi, kali ini lebih berat. Kalau ini dibiarkan, mereka akan semakin berani. Dalam kesunyian ruang kerja itu, Gibran menyusun tekad. Tidak peduli seberapa rumit jejak digital yang harus dilalui, ia akan membongkar identitas akun tersebut. Bagi publik, ia mungkin hanya tersenyum datar seperti biasanya. Namun di dalam dirinya, sudah tertanam janji yang tak akan mudah dilupakan, perburuan terhadap Fufufafa baru saja dimulai. Malam itu, lampu-lampu kota Jakarta berkelip di kejauhan ketika Gibran memutuskan untuk mengumpulkan lingkaran kecil kepercayaannya. Di ruang rapat bawah tanah yang jarang digunakan, ia duduk tegak, ditemani layar besar yang memproyeksikan peta dunia maya penuh garis-garis koneksi. "Saya tidak butuh opini lagi, saya butuh hasil," ucapnya pelan namun menusuk. Semua yang hadir mengangguk, merasakan betapa seriusnya atmosfer malam itu. Seorang analis siber berdiri, menunjuk grafik pergerakan akun Fufufafa. Pola unggahannya konsisten, selalu di jam-jam krusial ketika opini publik sedang panas. Dan hampir semua unggahannya terpantul dari server luar negeri. Gibran mencondongkan tubuh, matanya menyipit. Dengan kata lain, ada yang mengatur ritme permainan. Seorang staf lain menambahkan bahwa setiap unggahan selalu diikuti oleh serangan ribuan akun bot yang memperkuat pesan. Bukan sekadar komentar, melainkan narasi terstruktur yang menjelekkan IKN. Gibran mendengarkan tanpa menyela, tangannya mengetuk pelan meja kayu. Ia sedang merangkai potongan puzzle yang tampak semakin rumit. Di sela penjelasan itu, Gibran teringat kembali pada masa ketika ia masih menjadi wali kota. Ia tahu rasanya dihantam kritik tanpa henti. Namun kali ini, taruhan jauh lebih besar.
Ini bukan lagi tentang reputasinya pribadi, melainkan wibawa seorang presiden yang sedang memimpin bangsa. Tekadnya makin mengeras, wajahnya tetap dingin namun sorot matanya menyala. "Baik," ujarnya akhirnya. "Kalau mereka memakai topeng, kita akan cabut satu persatu. Jangan hanya lihat dari sisi teknis. Cari juga pola keuangan, siapa yang membiayai, siapa yang mendapat keuntungan." Para staf saling pandang, menyadari bahwa operasi ini akan jauh melampaui sekadar urusan teknologi. Salah satu anggota tim mengusulkan agar bekerja sama dengan lembaga intelijen. Gibran mengangguk pelan, namun mengingatkan, "Kita harus hati-hati. Jangan sampai langkah kita terbaca publik sebagai pembungkaman kritik. Ini bukan tentang kritik, ini tentang sabotase." Suasana ruangan mendadak hening, seolah semua orang mengerti batas tipis antara politik dan konspirasi. Setelah rapat usai, Gibran kembali ke ruang kerjanya. Ia menatap layar ponsel yang masih menampilkan akun Fufufafa. Kali ini ia tak hanya membaca isi unggahan, tetapi juga komentar ribuan orang yang ikut terbawa arus. Ia sadar, dampaknya bukan main-main. Kepercayaan rakyat bisa runtuh hanya karena narasi yang terus diulang. Di luar gedung, hujan mulai turun deras, menambah nuansa dramatis malam itu. Gibran berdiri di balik jendela, menyaksikan butir-butir air membasahi kaca. Dalam hati ia bergumam, permainan ini tidak bisa hanya dijawab dengan senyum. Kadang, ketegasan harus ditunjukkan. Beberapa jam kemudian, sebuah pesan rahasia masuk ke ponselnya. Dari kontak yang ia percaya, pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Kami menemukan anomali, jejak yang mengarah ke dalam negeri." Alis Gibran terangkat, jantungnya berdetak lebih cepat. Selama ini ia menduga musuhnya bersembunyi di luar negeri, namun informasi itu membuka kemungkinan baru. Ia segera menghubungi timnya kembali. "Siapkan analisis lebih dalam. Kalau jejaknya ada di dalam negeri, berarti ada tangan yang sengaja menyusup untuk mengguncang stabilitas." Suaranya terdengar berat, namun penuh kendali. Semua yang mendengarnya tahu, sang wapres tidak main-main. Malam semakin larut, tapi Gibran tetap terjaga. Di meja kerjanya, laporan demi laporan ia pelajari tanpa lelah. Setiap detail kecil dianggap penting. Ia tahu bahwa dalam perang informasi, seringkali hal-hal sepele justru menjadi kunci membuka rahasia besar. Ketika azan subuh berkumandang, Gibran menutup map terakhir dengan tatapan penuh tekad. Ia sadar bahwa pertarungan baru saja dimulai, dan jalan yang akan ia tempuh tak akan mudah. Namun satu hal sudah pasti, ia tidak akan berhenti sampai Fufufafa terbongkar. Dan pada saat itu terjadi, seluruh Indonesia akan tahu siapa dalang di balik bayangan. Fajar baru saja menyingsing ketika Gibran memutuskan langkah berikutnya. Setelah semalaman mempelajari laporan dan jejak digital, ia menyadari perburuan ini tak bisa hanya mengandalkan kerja intelijen. Harus ada strategi ganda, membongkar identitas Fufufafa di balik layar sekaligus melawan narasi di ruang publik. Dua medan yang berbeda, tapi sama pentingnya. Di hadapan tim medianya, Gibran berbicara dengan suara tenang namun penuh tekanan. "Kita tidak bisa hanya defensif. Lawan narasi mereka dengan fakta. Tunjukkan keberhasilan IKN, tampilkan sisi humanis Prabowo yang tidak terlihat di balik kata-kata kasar Fufufafa." Para staf mengangguk, langsung menyiapkan rencana konten yang lebih agresif. Dalam hitungan jam, jagat maya dipenuhi video pendek tentang progres pembangunan, cuplikan Prabowo berinteraksi dengan rakyat, dan kesaksian warga lokal yang mendukung IKN. Semua itu dirancang untuk mengimbangi gempuran serangan lawan. Meski begitu, Fufufafa tidak tinggal diam. Akun itu membalas dengan sindiran tajam, membuat pertempuran opini semakin panas. Gibran memantau pergerakan itu dari layar ponselnya. Ia sadar, publik bisa dengan mudah terombang-ambing jika hanya disuguhi perang kata-kata. Maka ia menginstruksikan tim khusus untuk menelusuri lebih dalam. Cari hubungannya dengan jaringan keuangan. Setiap kata ada biayanya, dan setiap biaya meninggalkan jejak. Di sisi lain, beberapa media mulai menyoroti pernyataan Gibran sebelumnya yang berjanji akan mencari Fufufafa. Ada yang mendukung langkah tegas itu, ada pula yang menudingnya anti kritik. Situasi ini membuat Gibran semakin berhati-hati, ia tahu bahwa langkahnya bisa disalahartikan jika tak dijalankan dengan cerdas. Sementara itu, tim cyber berhasil menemukan pola baru. Akun-akun bot yang mendukung Fufufafa ternyata dikendalikan dari pusat data lokal.
Analisis mendalam menunjukkan adanya koordinasi yang sangat rapi, seolah ada organisasi profesional di baliknya. Ini bukan kerjaan amatir, kata salah satu analis. Ada struktur dan pendanaan besar. Mendengar itu, Gibran menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya dengan sorot tajam. Kalau ada organisasi, berarti ada pemimpin. Dan kalau ada pemimpin, cepat atau lambat kita bisa tarik garis ke orang yang paling bertanggung jawab. Kata-katanya membuat ruangan terasa lebih berat, seolah semua orang sadar bahwa mereka sedang menghadapi lawan yang tidak main-main. Sore harinya, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Beberapa portal berita tiba-tiba menerima dokumen anonim yang berisi klaim bahwa proyek IKN penuh penyimpangan. Meski belum jelas kebenarannya, publik langsung gaduh. Gibran mencium bau rekayasa. Ini cara mereka menaikkan eskalasi, gumamnya. Tanpa menunda, ia menghubungi salah satu menteri terkait untuk memastikan bahwa laporan resmi segera dirilis agar tidak ada celah bagi isu liar berkembang. Baginya, kecepatan merespons sama pentingnya dengan kebenaran itu sendiri. Dalam perang informasi, waktu seringkali menentukan siapa yang dipercaya rakyat. Malam itu, Gibran berdiri di balkon istana. Udara dingin menusuk, namun pikirannya tetap panas. Ia tahu, musuhnya cerdas, punya sumber daya, dan bersembunyi dengan baik. Namun ia juga yakin, kesabaran dan ketelitian bisa menjebol benteng yang paling kokoh sekalipun. Di bawah sinar lampu kota yang berkilauan, ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Permainan ini belum selesai. Mereka boleh menyerang dari bayangan, tapi bayangan selalu butuh cahaya untuk hidup. Dan aku akan jadi cahaya yang mengungkap mereka. Dengan tekad itu, ia kembali ke ruang kerjanya. Layar laptop menyala, menampilkan peta baru dengan titik-titik merah yang menandai pergerakan akun terkait Fufufafa. Perburuan kian jelas arahnya, dan Gibran tahu, bentrokan besar semakin dekat. Hujan deras mengguyur Jakarta ketika Gibran menerima laporan terbaru dari tim kepercayaannya. Malam itu, ruang kerja terasa lebih gelap dari biasanya. Di meja kayu panjang, map berisi dokumen terbuka lebar, menampilkan alur transfer dana yang janggal. Garis-garis merah di atas kertas itu menghubungkan nama-nama asing dengan rekening lokal. Kalau data ini benar, ujar salah satu analis, maka ada orang dalam negeri yang membantu jalannya operasi Fufufafa. Gibran menatap grafik itu tanpa berkedip. Ia tahu konsekuensinya besar. Jika benar ada pengkhianat dari lingkaran sendiri, maka ancaman bukan hanya datang dari luar. Bahayanya justru lebih dekat, lebih menusuk, dan lebih sulit diprediksi. Ini berarti ada yang bermain dua kaki, katanya dingin. Pikirannya berkelana, mencoba mengingat satu persatu orang yang sering ia temui di rapat kabinet. Beberapa wajah melintas dalam ingatannya, wajah-wajah yang tersenyum ramah namun bisa saja menyimpan niat tersembunyi. Ia sadar, politik adalah permainan wajah ganda. Yang terlihat bersahabat di depan, bisa saja yang paling berbahaya di belakang. Salah satu staf senior mencoba memberi penjelasan. Kami mendapati pola komunikasi yang mengarah pada pejabat tingkat menengah. Ia bukan tokoh utama, tapi punya akses data strategis. Gibran mengangguk pelan, lalu bertanya, apakah ada bukti konkret atau hanya dugaan? Staf itu menelan ludah sebelum menjawab, masih berupa indikasi, tapi cukup kuat. Keheningan menyelimuti ruangan. Gibran menekuk jari-jarinya, lalu berkata dengan nada datar, baik, jangan gegabah, kita ikuti alurnya. Kadang jebakan justru dipasang untuk membuat kita bereaksi terlalu cepat. Kalimat itu membuat semua orang sadar betapa hati-hatinya ia dalam menghadapi situasi genting. Malam semakin larut. Di luar, suara petir menyambar berulang kali, seolah menyelaraskan ketegangan di dalam istana. Gibran berjalan pelan ke arah jendela, menatap derasnya hujan. Ia merasakan beban yang kian menumpuk di pundaknya, tapi bersamaan dengan itu ada juga keberanian yang tumbuh semakin besar. Tak lama kemudian, sebuah pesan terenkripsi masuk ke laptopnya. Pesan singkat dari sumber rahasia yang selama ini membantu diam-diam, asterisk pengkhianat itu dekat. Lebih dekat dari yang Anda kira. Asterisk Gibran mengernyit, merasakan darahnya berdesir lebih cepat. Kalimat pendek itu seperti peringatan sekaligus tantangan. Ia kembali ke meja, menutup laptop, lalu menatap para staf dengan tatapan mantap. Mulai sekarang, jangan percaya siapapun selain yang ada di ruangan ini. Semua informasi harus diverifikasi 3 kali sebelum sampai ke saya.
Kita akan buat lingkaran kecil yang tak bisa ditembus. Semua mengangguk, meski di dalam hati mereka masing-masing menyadari risiko yang makin besar. Sementara itu, berita di luar semakin liar. Fufufafa terus menggiring opini, menuduh ada ketidakberesan dalam pemerintahan. Narasi mereka makin menusuk, seakan tahu isu internal yang belum pernah muncul ke publik. Hal itu membuat kecurigaan Gibran semakin tajam. Hanya orang dalam yang bisa menyebarkan informasi sedetail itu. Pagi menjelang, namun Gibran belum juga memejamkan mata. Di meja kerjanya, ia menulis catatan kecil dengan tinta hitam, asteris, musuh bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Hati-hati pada tangan yang tersenyum. Asteris catatan itu ia selipkan ke dalam map pribadi, simbol bahwa perburuan kini bukan sekadar mencari akun anonim, melainkan membongkar jaringan pengkhianatan. Ia sadar, jalan ke depan akan penuh jebakan. Namun ia juga tahu, jika ia berhasil mengungkap siapa pengkhianat itu, maka bayangan yang berusaha merusak kepemimpinan Prabowo akan hancur total. Dan saat hari itu tiba, nama Fufufafa tak lagi menjadi misteri, melainkan bagian dari sejarah kelam yang pernah mencoba mengguncang bangsa. Dengan tatapan tajam ke arah langit yang mulai terang, Gibran berbisik pelan, kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan aku akan pastikan jalan itu terbuka, meski harus menembus pengkhianatan dari dalam. Langkah berikutnya diputuskan dalam rapat kecil yang berlangsung hingga dini hari. Gibran menatap layar besar di depannya, memikirkan cara paling efektif. Untuk membalik keadaan, kita tidak bisa terus mengejar bayangan. Kita perlu membuat mereka keluar sendiri, ucapnya. Kalimat itu menjadi dasar strategi baru, memasang jebakan digital untuk memancing Fufufafa menyingkap wajah aslinya. Tim cyber segera bergerak. Mereka menyusun serangkaian informasi palsu yang tampak meyakinkan, dokumen bayangan tentang IKN yang disebar di kanal internal dengan kode khusus. Jika dokumen itu bocor ke publik melalui akun Fufufafa, maka jalur kebocorannya akan terdeteksi. Semua orang di ruangan sadar, ini permainan berisiko tinggi, tapi satu-satunya cara untuk menyingkap siapa yang berkhianat. Hari pertama berjalan tenang, tidak ada gerakan dari akun anonim itu. Namun di hari kedua, tanda-tanda kecil mulai muncul. Sebuah unggahan mencurigakan berisi potongan kalimat dari dokumen palsu yang sengaja disebar terbatas. Mata Gibran langsung menyala. Mereka menggigit umpan, katanya pelan. Jejak digital segera ditelusuri. Garis-garis data di layar komputer tim cyber bergerak cepat, menampilkan peta jaringan yang berusaha menyembunyikan asal-usul. Namun kali ini, ada celah yang tak tertutup rapat. Sebuah alamat IP muncul, berlokasi di sebuah kantor pemerintah. Ruangan mendadak sunyi, semua menatap layar dengan tegang. Ini berarti salah satu dari mereka, gumam seorang analis. Gibran mengangkat tangannya, memberi isyarat agar tidak terburu-buru. Kita tidak bisa asal menuduh. Kita pastikan dulu, ikuti jalurnya sampai benar-benar terbuka. Instruksinya jelas, sabar, teliti, jangan sampai jebakan ini justru jadi bumerang. Malam itu, Gibran nyaris tidak meninggalkan ruang kerjanya. Ia menatap layar penuh angka dan garis, mencoba memahami alur permainan. Baginya, ini bukan sekadar teknologi, melainkan pertarungan kecerdikan. Mereka pikir bisa sembunyi di balik nama samaran. Tapi setiap langkah selalu meninggalkan jejak, ucapnya lirih. Ketika tengah malam lewat, laporan terbaru masuk. Tim menemukan pola komunikasi yang mengarah ke satu nama, pejabat yang selama ini dikenal loyal. Hati Gibran tercekat. Ia menatap dokumen itu lama, seakan tak percaya bahwa orang yang sering duduk bersamanya di rapat bisa terlibat dalam operasi bayangan. Apakah kita sudah punya bukti kuat? Tanyanya. Stafnya mengangguk. Cukup kuat untuk memastikan keterlibatan. Tapi belum cukup untuk dibawa ke ranah hukum. Gibran menarik napas panjang. Kalau begitu, kita mainkan lebih dalam. Jangan tangkap sekarang. Kita buat mereka merasa aman, sampai akhirnya mereka membuka seluruh jaringan. Sementara strategi itu berjalan, perang narasi di luar semakin sengit. Fufufafa mengunggah cuitan baru yang menyinggung langsung nama Gibran, menyebutnya sebagai sosok yang panik dan haus kekuasaan. Ribuan komentar menyambut, sebagian mencemooh, sebagian lagi membela. Gibran hanya tersenyum tipis membaca itu. Kalau mereka sudah menyerang pribadi, artinya mereka mulai kehabisan amunisi. Keesokan paginya,
Gibran menghadiri acara resmi bersama Presiden Prabowo. Senyumnya tetap tenang di depan kamera, seakan tak ada badai yang sedang mengintai. Namun di balik senyum itu, pikirannya terus bekerja, menghitung langkah selanjutnya. Ia tahu, jebakan sudah dipasang, dan waktunya hanya menunggu kapan musuh terpeleset sepenuhnya. Di perjalanan pulang, ia duduk diam di mobil dinas. Dari balik jendela yang buram oleh hujan tipis, ia berbisik lirih, permainan ini sebentar lagi selesai. Dan ketika topeng itu jatuh, semua orang akan tahu siapa yang sebenarnya mencoba merusak negeri ini. Sesaat kemudian, ponselnya bergetar. Pesan terenkripsi masuk, mereka sudah mulai bergerak panik. Segera akan ada langkah besar. Bersiaplah. Gibran menggenggam ponselnya erat, merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Perburuan yang ia mulai kini semakin mendekati klimaks, dan ia tidak akan berhenti sampai semua dalang di balik Fufufafa tersingkap. Hari-hari berikutnya berjalan penuh ketegangan. Setelah jebakan digital berhasil menyingkap nama seorang pejabat yang terhubung dengan Fufufafa, situasi politik mendadak berubah arah. Orang itu rupanya bukan sosok biasa, melainkan memiliki jaringan kuat di kalangan legislatif. Kabar samar-samar tentang keterlibatannya mulai berhembus, dan seakan membaca situasi, ia bergerak cepat untuk menyerang balik. Tiba-tiba, sebuah skandal politik mencuat di media arus utama. Judul-judul berita menyorot dugaan penyalahgunaan anggaran yang melibatkan lingkaran dekat wakil presiden. Meski tidak ada bukti jelas, isu itu langsung viral. Publik seolah diarahkan untuk meragukan integritas Gibran. Ia membaca berita itu dengan tatapan dingin, lalu berkata pada stafnya, mereka mencoba membalik catur. Tapi papan masih di tangan kita. Malam itu, rapat darurat digelar di ruang bawah istana. Para analis meyakini kebocoran skandal itu sengaja dimainkan untuk melemahkan posisi Gibran, sekaligus mengalihkan perhatian dari terbongkarnya jaringan Fufufafa. Mereka ingin kita sibuk membela diri, bukan menyerang, ujar salah satu anggota tim. Gibran hanya tersenyum tipis, lalu menjawab, kalau begitu, kita lakukan keduanya. Strategi ganda pun disusun. Di satu sisi, tim komunikasi bergerak cepat menangkis isu dengan data dan fakta yang transparan. Di sisi lain, operasi bayangan tetap dilanjutkan, memantau setiap gerak pejabat yang dicurigai. Gibran tahu, jika ia terpancing emosi, musuh akan diuntungkan. Maka ia menjaga wajahnya tetap tenang, meski dadanya penuh gejolak. Di luar, suasana politik makin panas. Oposisi ikut memanfaatkan skandal itu, menuntut investigasi terbuka. Namun anehnya, setiap kali isu memanas, akun Fufufafa selalu muncul dengan narasi tambahan yang memperkeruh keadaan. Pola itu semakin menegaskan bahwa ada koordinasi erat antara sang pejabat pengkhianat dengan akun bayangan tersebut. Pada suatu malam, Gibran menerima pesan pribadi dari seorang rekan lama. Pesan itu berisi peringatan halus, berhati-hatilah, ada yang menyiapkan serangan personal. Mereka ingin menodai nama keluargamu. Gibran menutup ponsel, menarik napas panjang, dan menatap langit-langit kamar kerja. Serangan terhadap dirinya bisa ia terima, tapi jika menyasar keluarga, itu tak bisa ditoleransi. Keesokan paginya, Gibran tampil di sebuah acara publik. Dengan nada tenang, ia menyinggung isu yang tengah bergulir. Jangan percaya kabar tanpa bukti. Saya dan tim akan selalu terbuka, karena yang kita bangun adalah kepercayaan rakyat. Kalimatnya singkat, tapi cukup untuk menenangkan sebagian besar publik. Namun di balik itu, ia menatap kamera seolah mengirim pesan tersirat pada lawan, aku tahu siapa kalian. Di ruang tertutup, operasi intelijen menemukan hal penting. Sang pejabat ternyata melakukan pertemuan rahasia dengan beberapa tokoh politik yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintahan. Pertemuan itu diam-diam direkam oleh tim lapangan. Bukti mulai terkumpul, meski belum cukup untuk membuka semuanya ke publik. Semakin dia panik, semakin banyak kesalahan yang akan ia buat, kata salah satu analis. Gibran mengangguk pelan, menyadari bahwa kesabaran adalah senjata paling tajam. Ia tidak ingin menabrak sebelum waktunya. Baginya, momen terbaik adalah ketika musuh sendiri yang membuka pintu kehancurannya. Malam semakin larut, namun ruang kerja Gibran tetap hidup dengan cahaya lampu. Ia duduk sambil menulis catatan tangan, sesuatu yang jarang ia lakukan. Catatan itu berisi nama-nama, tanggal, dan arah pergerakan.
Baginya, menuliskan detail di atas kertas adalah cara menjaga fokus di tengah badai digital. Di akhir catatan itu, ia menuliskan satu kalimat pendek. Asteris, pengkhianatan tidak akan bertahan lama. Kebenaran selalu menemukan cara untuk muncul. Asteris, ia meletakkan pena, lalu menatap keluar jendela. Jakarta tampak sunyi, tapi di balik sunyi itu, ia tahu permainan besar sedang berlangsung. Dan di dalam hatinya, Gibran bersumpah, jika lawan berani menyerang keluarga dan mencoba meruntuhkan nama baik bangsa dengan kebohongan, maka ia akan membalas dengan kekuatan penuh. Tidak dengan teriakan, tapi dengan bukti yang tak terbantahkan. Perburuan belum selesai, dan ia tidak akan mundur sejengkal pun. Rencana pengungkapan identitas Fufu Fafa akhirnya memasuki tahap paling berbahaya. Setelah menunggu cukup lama, tim intelijen menemukan sebuah pola. Setiap kali akun itu menyiarkan narasi besar, sinyal digitalnya selalu terdeteksi di lokasi berbeda namun dalam radius kota yang sama. Hal itu menunjukkan penggunaan server bergerak, bukti bahwa Fufu Fafa bukan sekadar peretas rumahan, melainkan dikelola secara profesional. Gibran menerima laporan itu dengan serius. Ia tahu, operasi ini tidak bisa dilakukan setengah hati. Kalau kita melangkah salah, mereka bisa hilang tanpa jejak, ucapnya. Para agen hanya mengangguk, memahami bahwa kesalahan sekecil apapun bisa berarti kegagalan total. Malam itu, sebuah tim kecil disebar di Jakarta. Mereka menggunakan peralatan penyadap frekuensi yang mampu mendeteksi perangkat komunikasi terenkripsi. Sementara itu, di pusat kendali, layar-layar komputer dipenuhi peta kota dengan titik-titik berkedip. Suasana tegang, setiap detik terasa seperti menunggu jarum jam meledak. Sekitar pukul 11 malam, sinyal kuat muncul di daerah Senopati. Tim bergerak cepat, menelusuri jejak itu hingga ke sebuah kafe modern yang masih buka. Dari luar tampak biasa, namun di lantai atasnya ada ruangan khusus dengan akses terbatas. Dugaan mengarah kuat ke sana. Gibran memutuskan untuk turun langsung. Dengan pakaian sederhana dan hanya ditemani dua pengawal terpilih, ia mendatangi lokasi. Tatapannya tajam, tapi langkahnya tenang. Ia tidak ingin terlihat mencolok, karena sekali saja identitasnya diketahui, operasi bisa gagal seketika. Saat pintu ruangan di lantai 2 dibuka paksa, semua orang di dalamnya kaget. 4 orang sedang duduk menghadap laptop, dengan jaringan kabel dan perangkat pemancar. Namun yang membuat Gibran terdiam sesaat adalah sosok di kursi tengah, seorang pejabat yang wajahnya sangat ia kenal. Orang yang selama ini ia curigai ternyata benar adanya. Jadi, ini cara kalian bermain di belakang rakyat. Suara Gibran terdengar rendah tapi menusuk. Sang pejabat mencoba berdalih, namun wajah pucatnya tak bisa menyembunyikan rasa panik. Seisi ruangan langsung diam, hanya terdengar suara kipas pendingin server yang menderu. Para agen segera mengamankan perangkat dan merekam semua bukti. Data-data yang tersimpan di layar memperlihatkan skema kampanye hitam, daftar akun bayangan, hingga rencana mengguncang kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Semua itu adalah bom waktu yang akhirnya berhasil diputuskan kabelnya. Namun, Gibran tidak serta-merta memerintahkan penangkapan terbuka. Ia memilih jalan berbeda, mengunci informasi itu rapat-rapat untuk sementara, sambil menyusun strategi. Mereka pikir bisa main catur, tapi tidak sadar papan ini sudah kupelajari sejak awal, katanya pada tim, meninggalkan ruangan dengan tenang. Di luar gedung, udara malam Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Namun di hati Gibran, justru ada bara yang menyala. Ia tahu, apa yang ia temukan hanyalah puncak gunung es. Masih ada jaringan lebih luas yang harus dibongkar. Saat mobil dinasnya melaju menjauh, ia menatap lampu kota dari jendela. Semua terasa begitu tenang, padahal baru saja ia menyaksikan bukti pengkhianatan besar. Dalam batinnya, ia berbisik, perburuan belum selesai. Malam, ini hanya awal dari badai yang lebih besar. Dan dengan itu, babak baru pun dimulai, sebuah pertarungan yang bukan lagi sekadar melawan akun bayangan, melainkan melawan konspirasi yang berakar jauh ke dalam sistem.